Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fardina Khairunisa dengan NIM 41014190068, teman saya Cynthia Nurmaliha Suroya dengan NIM 41014190075, dan Septi Junita Dwi Astuti dengan NIM 41014190090 yang akan mempresentasikan hasil resume kami yang berjudul Kemampuan berpikir matematis yang dibutuhkan pada abad 21 dan era revolusi industri 4.0. Dalam resume kami, kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama definisi kemampuan berpikir matematis abad 21 sebagai era revolusi industri 4.0. Yang kedua, pendapat para ahli mengenai indikator kemampuan berpikir matematis abad 21 sebagai era revolusi industri 4.0. Lanjut. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Konsep revolusi industri 4.0 merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Dia merupakan ekonom terkenal asal Jerman sekaligus penggagas World Economic Forum yang melalui bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Semua sudah ada di mana-mana atau mengenalnya dengan istilah Internet of Things. Jadi, konsep revolusi industri 4.0 itu adalah konversi manual ke digital. Konsep revolusi selanjutnya, abad 21 merupakan era revolusi industri 4.0, di mana pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia berpindah tangan ke mesin-mesin yang dikontrol, komputer, dan internet. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan lebih untuk menghadapi tantangan pada era ini. Kemampuan tersebut bisa dikenal dengan 4GS. Memiliki komponen-komponen antara lain kreativitas atau creativity, kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, berkomunikasi communication, dan berkolaborasi atau collaboration. Selain itu dibutuhkan kemampuan literasi tambahan, di antaranya itu literasi data, literasi teknologi, dan literasi sumber daya manusia. Selanjutnya, pendidikan 4.0 adalah istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran ini. Ini adalah lompatan dari pendidikan 3.0. Pendidikan 3.0 mencakup pertemuan ilmu saraf, psikologi kognitif, dan teknologi pendidikan, menggunakan digital dan mobile berbasis web termasuk aplikasi, perangkat keras, dan lunak. Pendidikan 4.0 merupakan fenomena yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan mesin diselaraskan untuk memperoleh solusi, memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, serta menemukan berbagai kemungkinan inovasi baru yang dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan manusia modern. Nah, tadi kan sudah membahas evolusi 4.0, maka dibutuhkan suatu inovasi dalam kurikulum dan dibutuhkan revisi secara bertahap mengembangkan kurikulum pendidikan yang mampu mengarahkan dan membentuk anak didik siap menghadapi revolusi industri dengan penekanan pada bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics atau biasa kita kenal dengan STEM. Kurikulum seharusnya mengacu pada pembelajaran teknologi informasi, Internet of Things, Big Data, dan komputerisasi, serta entrepreneurship dan internship. Ini perlu menjadi kurikulum wajib guna menghasilkan lulusan terampil dalam aspek literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Selanjutnya, kemampuan berpikir sudah seharusnya dikembangkan melalui kegiatan pelajaran di sekolah. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa itu tidak dapat berkembang dengan baik jika dalam proses pembelajaran itu guru tidak melibatkan siswa secara aktif dalam membentukkan konsep dan metode pembelajaran yang digunakan di sekolah masih secara konvensional, yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Nah,
Ini tuh bisa diibaratkan dengan mobil dan pengendaranya. Pengendara yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengemudi tentunya akan mengendarai mobilnya dengan hati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, dan tidak mengabaikan keselamatan pejalan kaki. Begitu pula dengan pengalaman akan membuat pikiran menjadi cerdas, memutuskan suatu langkah yang diambil dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kita selanjutnya akan membahas tentang pendapat para ahli mengenai indikator kemampuan berpikir matematis abad 21 sebagai era revolusi industri 4.0. Menurut Sujadi, tahun 2018, tujuan pembelajaran matematika adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, efisien, dan efektif. Selain itu, ungkapan dari Soekartono 2018 dalam Wibowo 2019 mengungkapkan bahwa pembelajaran di era revolusi industri 4.0 adalah pembelajaran yang menerapkan kreativitas, berpikir kritis, kerjasama, keterampilan komunikasi, kemasyarakatan, keterampilan teknik, dan keterampilan karakter. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Septi Junita Dwi Astuti. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Farah atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai muatan kecakapan pembelajaran di era revolusi industri 4.0 menurut Wibowo pada tahun 2019. Menurut Wibowo, mengungkapkan bahwa kecakapan pembelajaran di era revolusi industri 4.0 pada abad 21 ini harus mencakup communication atau komunikasi, kolaboratif atau kolaborasi, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah, dan creativity and innovation, kreativitas dan inovasi. Kita akan membedahnya satu persatu. Komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu hal penting dalam pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Komunikasi ini harus terjadi secara efektif antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Selanjutnya, kolaborasi. Dalam kolaborasi, siswa harus mampu bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Selanjutnya, yang ketiga, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pengertian dari critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan siswa dalam bernalar, memahami, dan membuat suatu pilihan. Memahami interkoneksi antar siswa, menyusun dan mengungkapkan atau menganalisis dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, problem solving atau pemecahan masalah adalah kemampuan siswa untuk memahami suatu masalah, menghubungkan suatu informasi dengan informasi lain, sehingga memunculkan berbagai perspektif. Oleh karena itu, dari perspektif yang dimunculkan dapat membuat siswa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, yang keempat, kreativitas dan inovasi. Kemampuan siswa untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan baru dari problematika atau potensi yang muncul, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Selanjutnya, berdasarkan Wibowo mengungkapkan pada tahun 2019, kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika era revolusi industri 4.0 adalah tadi 4 poin tadi akan mengantarkan kita pada kemampuan yang diharapkan. Kemampuan yang pertama adalah penalaran matematis, yang kedua adalah komunikasi matematis, yang ketiga adalah berpikir kritis, yang keempat berpikir kreatif, yang kelima imajinasi matematis, yang keenam berpikir reflektif, dan yang terakhir pemecahan masalah. Saya akan membedahnya satu persatu. Yang pertama,
penalaran matematis. Berkembangnya penalaran matematis siswa dapat meliputi penalaran induktif dan penalaran deduktif, sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah matematis. Pengertian dari penalaran induktif sendiri merupakan suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang fakta. Sedangkan pengertian dari penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan berdasar suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan komunikasi matematis. Maksud dari kemampuan komunikasi matematis adalah siswa dapat memahami kalimat dan konsep matematis dan merepresentasikannya. Kemampuan yang ketiga, berpikir kritis. Berpikir kritis ini meliputi fokus, reason, inference, situation, clarity, dan overview, atau biasa disingkat dengan FRISCO. Selanjutnya, berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif siswa dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, yang kelima, imajinasi matematis. Munculnya imajinasi mampu membantu dalam menyelesaikan masalah matematis. Yang keenam, berpikir reflektif. Berpikir reflektif ini akan dapat muncul akibat dari kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, seorang siswa diharapkan untuk dapat berpikir kritis dan kreatif sehingga dapat memunculkan pikiran reflektif. Dan kemampuan yang ketujuh mengenai pemecahan masalah. Kemampuan ini adalah kemampuan utama dalam pembelajaran matematika era revolusi industri 4.0. Siswa mampu menyelesaikan masalah matematika dengan berbagai strategi pemecahan masalah adalah tujuan dari hal pemecahan masalah pada kemampuan yang diharapkan di era revolusi industri 4.0. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Farah Dina Khairunisa. Terima kasih Septi Junita Dwi Astuti. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Cynthia Nurmansyah Suroya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Marlina juga mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis 4C dalam menghadapi era revolusi industri dapat dilakukan dengan menanamkan 4 kemampuan yang dapat membuat peserta didik mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. 4 kemampuan tersebut diterapkan dalam model pembelajaran yang didukung oleh bahan ajar yang sesuai. LKPD yang dapat meningkatkan kemampuan dalam bekerja sama dan media yang digunakan dapat merangsang kreativitas peserta didik. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Saudara Septi Sunita, ada kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving. Yang kedua ada kolaborasi atau collaboration. Yang ketiga ada kemampuan komunikasi atau communication. Yang keempat ada kreativitas dan inovasi atau creativity and innovation. Nah, oleh karena itu, Haryono dan dalam Marlina 2019 mengemukakan bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang relevan dan kondusif untuk menyiapkan siswa menjadi masyarakat yang melek informasi dan komunikasi pada abad 21 ini, maka diperlukan strategi pembelajaran yang sebagai berikut. Yang pertama, harus fokus pembelajaran pada praktik belajar lebih dalam dan belajar kemitraan baru. Hal ini
dapat menjadikan siswa lebih memahami intisari dari apa yang dipelajari dari suatu kondisi dan dapat mengaplikasikannya ke situasi yang lain. Yang kedua, strategi pembelajaran mengaplikasikan strategi pedagogik yang mendukung kemampuan praktik, deeper learning, dan kemitraan baru yang menyiapkan siswa agar mampu mencapai keberhasilan di kalangan masyarakat yang berpengetahuan. Yang ketiga adalah pembelajaran langsung ke arah model pembelajaran penemuan, yang mana hal ini dapat menjadikan siswa menjadi lebih terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi harus lebih diupayakan lagi untuk dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilannya dalam bidang teknologi sebagai bagian dan kompetensi pada abad 21 ini. Nah, dalam pemanfaatan teknologi ini dapat melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam penggunaan teknologi, yang mana nantinya siswa diharapkan dapat melek teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi dengan meningkatkan prestasi siswa. Yang terakhir adalah pendidikan informasi dan belajar pengalaman memiliki peran penting dalam mengembangkan kompetensi siswa. Ini perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan kemampuan di luar kelas, sehingga diperlukan untuk mengembangkan, memperkaya, dan menambah pengalaman belajar siswa di luar kelas. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Cynthia Nurmalia Zuroya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.